Halo guys, jumpa bareng gue Mars di Sempat Cerita. Pada edisi kali ini gue pengen berbagi cerita. Sebenarnya lebih ke berbagi rasa kesel sih. Kenapa sih gue bisa kesel seperti ini gitu loh. Ini bukan lain akibat dari pertandingan Indonesia berhadapan dengan Bahrain kemarin malam. Kenapa tidak? Ini bukan cuma gue yang kesel kayaknya. Ini karena wasitnya, menurut gue ini mimpin nggak adil banget. Tapi gue nggak bisa bilang ini nggak adil atau benar-benar nggak adil ya, karena sepak bola selalu punya peraturan. Seperti apa sih cerita pertandingan tuan rumah Bahrain menghadapi Indonesia? Selengkapnya bareng gue Mars di Sempat Cerita. Jadi kemarin malam itu Indonesia harus menjamu tuan rumah Bahrain di Bahrain National Stadium. Kalau gue pengen cerita perjalanan pertandingan antara Bahrain berhadapan dengan Indonesia, sebenarnya sih ya nggak jauh berbeda. Bagaimana Spartannya, bagaimana kerennya gitu loh tim nasional kita saat menghadapi Bahrain, seperti saat menghadapi Saudi Arabia ataupun Australia. Toh hasilnya juga sama kan, Indonesia sama-sama belum terkalahkan sampai dengan pertandingan ketiga. Dan hanya Indonesia, kemudian Jepang, negara di grup C ini yang belum terkalahkan. Cuma kenapa sih kok kayaknya pertandingan menghadapi Bahrain ini, walaupun hasilnya imbang, kayaknya bikin gedek gitu loh, bikin bete, bikin kesel. Dan apa yang gue rasain kayaknya dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia, seluruh supporter timnas yang mendukung timnas dari beberapa pertandingan. Kita melihat bagaimana jalannya babak pertama, di mana Indonesia ditekan habis-habisan, digempur habis-habisan oleh pemain-pemain Bahrain. Kan kalau kita lihat itu, satu pemain Indonesia dikawal 2-3 pemain Bahrain. Pressing, ketat, agresif, itu yang dilakukan oleh tim nasional Bahrain di babak pertama gitu. Sampai dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia dan menghadirkan sepakan tendangan bebas lah, seperti itu, set piece. Bola membentur mistar, kemudian harus masuk ke jala gawang Martin Paes. Kita bisa melihat bagaimana Indonesia didikte di babak pertama, sebelum akhirnya di penghujung babak pertama Ragnar Oratmangun bisa menyamakan kedudukan. Walaupun ya kita bisa tahu deh, gol Indonesia ini harus dicek-cek dulu melalui VAR. Khawatir ada apa namanya ya, offset dan lain sebagainya. Dan karena memang golnya bener-bener murni bersih, ya disahkan 1-1 babak pertama. Indonesia menjamu tuan rumah Bahrain gitu loh. Di babak kedua kita bisa melihat bagaimana masuknya Rizky Ridho, masuknya Eliano, kemudian Ferdinand merubah ritme permainan. Indonesia bisa memainkan bola dari kaki ke kaki. Dan yang sangat-sangat luar biasa, El Klemer stretch bisa melesatkan satu gol yang sangat spektakuler, yang sangat ciamik, yang sangat berkelas. Kalau gue cerita sampai di sini nih, harusnya Indonesia bisa memetik 3 poin penuh loh guys. Harusnya Indonesia bisa meraih kemenangan pertamanya di kandang Bahrain. Tapi takdir apa mau dikata, perpanjangan waktu di babak kedua yang official wasit ini ngasihnya 6 menit. Kemudian Muhammad El Khaf dari Oman ini sebagai pengadil di lapangan harus ngaret, harus ngulurin waktunya gitu. Makanya ini yang jadi kontroversi, sehingga
netizen Indonesia, supporter Indonesia, masyarakat Indonesia rame-rame berkunjung menggeruduk akun media sosial Muhammad Alkaf ini. Ya gue juga sebenarnya bingung sih. Gue nggak paham betul terkait dengan peraturan sepak bola ya. Buat teman-teman sempat cerita yang paham banget apa yang dilakukan oleh si wasit ini dalam menambahkan waktu dari 6 menit ke 9 sampai 10 menit ini dianggapnya sah atau tidak sih dalam peraturan sepak bola gitu loh. Cuman gue yakin banget bukan hanya gue ya. Kita lihat bisa menyaksikan gitu loh di televisi buat teman-teman yang nonton langsung di televisi streaming nobar gitu loh. Setelah pertandingan selesai itu seluruh staff, official, kepelatihan gitu loh, pemain cadangan semua turun harus mendekati sang wasit dan menanyakan kenapa bisa diperpanjang sampai 9-10 menit seperti itu. Dan gue sih kecewa banget, bukan karena apa-apa. Gue bukan kecewa sama penampilan timnas, gue bukan kecewa sama gaya bermain Indonesia, karena gue yakin dari step by step setiap pertandingan Indonesia tuh selalu menghadirkan kejutan, adanya Mes gitu loh, adanya Eliano, kemudian Martin Paes yang masih cedera, masih bisa optimal bermain gitu loh, menjaga gawangnya tidak kebobolan. Menurut gue perjuangan anak asuh coach Sintayong ini sangat luar biasa dan patut diberikan apresiasi. Cuman sekali lagi Indonesia harus digagalkan bukan karena lawan, tapi karena ketidakadilan wasit. Biasalah Indonesia kalau kalah juga nyalain wasit seperti itu. Untuk bab ini gue no komen banget. Apapun oke lah, gue masih bisa pertimbangkan, gue nggak komen ini. Gue bete banget, gue kesel banget karena menurut gue ya udah jelas-jelas Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Walaupun begitu ya kita tetap syukuri, kita tetap harus menerima itu dengan lapang dada sebenarnya. Walaupun masih ada kesel sih. Karena ya itulah drama sepak bola, yang disentuh dikit jatuhnya lama gitu loh. Yang disentuh dikit kayaknya cederanya parah gitu loh. Itulah drama sepak bola yang dilakukan oleh banyak pemain-pemain di dunia sepak bola. Mudah-mudahan Indonesia bisa bener-bener tampil maksimal saat menghadapi Tiongkok ya, berkunjung ke China nanti bisa benar-benar mendapatkan hasil maksimal 3 poin gitu loh. Ya mudah-mudahan juga dipimpin oleh pengadil yang adil, bener-bener sportif lah gitu loh. Tidak hanya melihat kita ini Indonesia ini negara apa sih, pengen bisa menang. Kita bener-bener loh pengen tumbuh, pengen melihat timnas kita ini berjuang habis-habisan, berharap tim nasional kita ini masuk ke Piala Dunia. Buat seluruh pemain tim nasional Indonesia, gue ucapin selamat atas perjuangan kalian. Gue atas nama supporter Indonesia dan mengucapkan ya rasa bangga yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu aja dari gue untuk cerita kali ini, karena gue nggak bisa nge-review pertandingan, habis keselnya gara-gara wasit Muhammad Alkaf dari Oman itu. Tapi ya nggak tahu lah, semua keputusan ada di tangan FIFA dan AFC. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keadilan. Kalau berbicara pertandingan ulang dan sebagainya, gue nggak paham peraturan itu. Yang jelas gue sebagai pendukung, gue sebagai masyarakat Indonesia pengen nyeritain kekesalan gue aja sih atas pertandingan yang terjadi kemarin malam, yang harusnya tim nasional kita ini bisa mendapatkan 3 poin penuh. Dari gue Mars, sampai jumpa kembali di Sempat Cerita.